Dan shalom teman-teman semua. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini orang semua boleh hadir lewat aplikasi Zoom di malam hari ini. Dan malam hari ini merupakan torang ibadah pemuda Jemaat Gemim Keran Asabri yang terakhir di tahun 2020. Jadi orang sangat-sangat bersyukur untuk perkenanan Tuhan sepanjang hampir 1 tahun ini orang berpelayanan di pemuda. Tentu saja dengan lika-liku pergumulan yang tahun ini orang rasakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda, tapi orang masih diperkenankan sampai saat ini, masih diberikan sehat kuat, penyertaan Tuhan masih orang rasakan dalam orang kehidupan. Bahkan malam hari ini, orang dapat melaksanakan kembali ibadah pemuda bersama-sama. Dan sebelum orang mau masuk dalam ibadah yang nantinya akan dipimpin oleh seseorang yang nantinya juga akan memperkenalkan diri. Sebenarnya teman-teman Sunda asing karena ini merupakan kedua kalinya beliau memimpin ibadah pemuda Kanan Asabri, dan nanti lebih lengkapnya nanti perkenalan sendiri. Sebelum itu teman-teman, mari untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Bapa ketika malam hari ini Engkau memberikan kami berkat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, melalui berkat sehat kuat yang kami rasakan. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini merupakan ibadah pemuda Jemaat Gemim Kenan Asabri yang terakhir di tahun 2020, dan kami dapat melaksanakannya saat ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan memimpin jalannya ibadah kami di malam hari ini. Bahkan Engkau juga yang akan menuntun, menyertai, bahkan memberikan kebijaksanaan Roh Kudus-Mu terhadap hamba-Mu di malam hari ini yang bersedia untuk menjadi pelayan firman kami. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan, dan biarlah ibadah ini hanya jadi di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini menjadi doa syukur kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Engkau. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, sebelum torang kadim atau pembicara malam hari ini akan berbicara langsung, sebelumnya mari terangkat pujian bersama. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oke, teman-teman. Sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin pakai HP, mungkin DP layar kasih geser sampai ke sebelah kiri supaya dapat lihat ini dah yang pembicara. Jadi boleh geser sampai ke kiri dari layar HP dari teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya diserahkan ke Karim kita di malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk Komisi Jemaat Gemim Kanaan Sabri, terlebih khusus untuk Penatua Fikita yang boleh mengundang saya sebagai pembicara Kokadim di malam hari ini di ibadah terakhir Jemaat Pemuda Gemim Kanaan Asabri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang mungkin sudah mengenal saya. Jadi nama saya Glory Purnama. Kalau nama lengkap Solidia Glory Purnama. Sekarang ini saya sementara melaksanakan masa vikariat di Jemaat Gemim Siloam Taratara. Jadi itu di wilayah Tomohon 2. Jadi ini adalah kalau sekarang orang masa vikariat itu dibagi 6 bulan. Jadi selama 2 tahun tetap 2 tahun, tetapi 6 bulan tiap 6 bulan pindah jemaat. Dan ini adalah tahun 6 bulan kedua saya di Jemaat Gemim Siloam Taratara. Nah, itu sekedar perkenalan singkat, jadi bisa dipanggil Glory. Sudah menikah, kalau yang lalu belum, sekarang sudah menikah. Dan suami baku dekat jo jemaat sama vikaris di Jemaat Gemim Bukit Sinai, jadi cuma ya dekat, tetap satu wilayah. Nah, itu untuk perkenalan singkat, dan saat ini kita langsung masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini yang diberi tema yaitu kesehatan mental berdasarkan Alkitab. Nah, teman-teman, kesehatan mental berdasarkan Alkitab ini saya pilih karena kesehatan mental itu kemungkinan banyak ataupun kemungkinan besar itu banyak disinggung dari segi psikolog. Nah, tetapi di saat ini saya melihatnya dari segi teolog karena bukan juga bidang saya mengenai psikolog, tetapi saya melihatnya bagaimana dalam segi pandangan Kristen, iman Kristen mengenai kesehatan mental itu sendiri. Karena kalau kita membaca Alkitab baik dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai apa itu kesehatan mental, tetapi itu dapat digambarkan bagaimana kesehatan mental itu sangat penting dalam iman Kristen, terlebih khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita melihat pada tahun ini merupakan tahun yang dapat dikatakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dapat juga dikatakan, ya tahun ini adalah, mau bilang tahun juga sulit. Karena segalanya dibatasi dalam hal kita berinteraksi antara satu dengan yang lain, berinteraksi dalam kehidupan aktivitas, maupun juga seperti ini dalam beribadah. Rasanya kita tidak pernah berpikir atau memprediksikan bahwa tahun ini adalah tahun yang akan menjadi tahun yang berbeda dengan sebelumnya, di mana harus menerapkan protokol kesehatan, di mana harus menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kita tidak dapat, kita mungkin tidak berprediksi sebelumnya tentang hal ini akan terjadi. Tetapi ya, inilah yang dinamakan adaptasi kebiasaan baru di saat ini. Nah, ketika ada dalam masa kesulitan ini, jujur juga saya secara pribadi merasakan kesulitan itu. Jadi tidak mudah, tidak gampang. Kalau contoh juga saya, di sini di Taratara ini masih masuk zona merah. Jadi dari bulan Maret sampai sekarang
di Tara-Tara, khususnya di Jemaat Gemim Siloam Tara-Tara, di jemaat saya tempat bervikariat, sampai saat ini masih zona merah. Tetapi tetap ada pelaksanaan pelayanan kunjungan begitu. Jadi ada satu hal yang kadang takut juga karena ya Tuhan berikan juga sekarang ini dalam masa kehamilan tetapi harus melaksanakan pelayanan itu tidak gampang, tidak mudah. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang saya ambil untuk kita renungi bersama dalam pembacaan Yohanes, mari kita lihat dulu bersama-sama pembacaan pada malam hari ini, Yohanes pasal 16 ayat 33. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 33 mungkin tadi di layar ada share tentang bacaan ini. Jadi saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 16 ayat 33 berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau dari saya secara pribadi, ketika membaca bagian ini, ayat ini merupakan ayat yang powerful, ayat yang sangat menguatkan. Karena kenapa? Ketika kalau orang mau baca teks dari Yohanes pasal 16 ini secara keseluruhan, ayat 16 pasal 16 ini kalau yang pertama ayat 1 sampai ayat 4-nya yang bagian A itu diberi tema dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah bertekun. Nah, selanjutnya kalau khusus ayat 16 sampai ayat yang kita baca ini yaitu ayat 33 dari pasal 16 itu dibawa perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi selalu ada rewards. Ketika ada kemenangan, pasti di situ ada sesuatu hal yang menguji bagaimana kita mendapatkan kemenangan itu. Nah, konteks Yohanes pasal 16 ini kalau kita baca secara keseluruhan adalah bagaimana nasihat Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus ini dapat dikatakan pada saat itu waktunya itu sudah dekat untuk tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Kalau dalam Yohanes 16 ayat 16 berkata seperti ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah, daripada bacaan ini dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan juga pemahaman bagi mereka bahwa dia tidak lama lagi akan berpisah dengan mereka. Nah, dalam hal ini ketika Tuhan Yesus sudah tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka, maka di ayat-ayat sebelumnya juga dan juga di ayat bagian ini dikatakan bagaimana tetap Tuhan akan menyertai mereka lewat apa? Pemberian daripada Roh Kudus itu yang adalah penghibur dan sebagainya yang orang bisa lihat itu secara keseluruhan pada pasal 16. Namun pada khususnya pada perikop atau ayat yang kita baca saat ini, bagaimana ayatnya yang terakhir dari pasal 16 mau menguatkan para murid-murid Yesus bahwa memang sudah dari sononya, sudah dari awalnya sudah diperingati bahwa dalam dunia itu kamu memang akan menderita. Tetapi Tuhan mengingatkan juga tidak usah takut. Kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan orang garis bawahi, aku telah mengalahkan dunia. Jadi bukan aku akan, tetapi aku telah. Berarti inilah yang menjadi satu dasar kekuatan bagi murid-murid Yesus untuk tidak takut terhadap dunia ini. Jadi walaupun memang harus menderita, tetapi tidak usah takut. Karena Yesus sendiri yang berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini yang menjadi hal yang mendasar bagaimana kita juga hidup sebagai orang-orang Kristen. Dari sananya, dari bacaan yang orang baca saat ini, sudah memang memperlihatkan bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak lepas dengan adanya penderitaan. Memang kita akan menghadapi penderitaan, tetapi sekali lagi, dikatakan pada ayat ini mau mengingatkan, kuatkanlah.
aku telah mengalahkan dunia. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang manusia tak satu pun dapat memprediksi kehidupan yang akan terjadi ke depannya. Toh, jadi orang tidak tahu ke 5 menit kemudian, hari esok akan terjadi seperti apa. Sehingga ketika ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kita, kadangkala disinilah juga terjadi timbul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan frustasi. Ada juga yang menjadi stres pada akhirnya ketika hal yang tak terduga pada manusia itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin masing-masing kita pernah mengalami hal seperti itu. Pena Fikita atau teman-teman yang lain, Militia, dan sebagainya pasti pernah menghadapi seperti itu. Hal yang tak terduga yang justru terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang itu ada timbul kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Nah, bagi sebagian orang juga, ketika hal-hal yang tak terduga ini terjadi di dalam kehidupannya, tidak jarang membuat frustasi dan juga bahkan stres. Bahkan ada saat timbul orang yang sudah tidak tahan terhadap masalah dalam kehidupannya memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Dan banyak yang terjadi itu bukan di kalangan bukan hanya di kalangan orang-orang di luar Kristen, tetapi justru ada juga orang-orang Kristen yang memilih mengakhiri kehidupannya karena sudah tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan dalam kehidupannya. Kalau dari pengalaman saya pernah melihat bahwa ada ada pelayan khusus yang memilih mengakhiri kehidupannya karena frustasi dan stres dan sebagainya. Nah, itu karena tidak mampu untuk menghadapi kenyataan yang ada. Nah, ketika hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya pasti ada hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita itu tidak nyaman. Nah, saya memilih tema hari ini karena menurut pendapat saya, kesehatan mental itu penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidaklah menjadi hal yang yang orang pungkiri, ada orang-orang Kristen seperti yang saya katakan tadi, itu mengakhiri kehidupannya ketika sudah tidak mampu lagi untuk menahan masalah di dalam kehidupan diri sendiri ataupun mungkin masalah keluarga. Sehingga ketika ada pertanyaan, apakah orang Kristen dapat mengalami gangguan mental? Nah, kalau menurut pendapat orang dari hal-hal tadi berarti orang dapat katakan iya. Sehingga sekali lagi ketika ada pertanyaan apakah orang Kristen dapat mengalami gangguan mental, sekali lagi jawabannya dapat mengalami gangguan mental. Nah, jadi kalau orang lihat sebenarnya gangguan mental itu bagaimana sih? Nah, gangguan mental itu kan berarti ada masalah dalam segi psikologisnya, dalam segi pemikirannya dan sebagainya. Nah, kalau orang melihat dalam kisah-kisah di Alkitab, ada juga beberapa tokoh hebat dalam Alkitab pernah ada dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang depresi, mengalami keputusasaan. Saya memberikan contoh di sini misalnya, ada Nabi Elia. Elia ini ingin cepat-cepat mati. Kalau terang lihat dalam pembacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain, ada Yeremia. Yeremia ini mengutuki hari kelahirannya karena tidak sanggup ketika mengalami pencobaan dan pergumulan yang ada. Itu kita bisa lihat dalam Yeremia pasalnya yang ke-20 ayat 14-15. Kemudian contoh yang lain, ada Ayub. Nah, Ayub ini juga memilih untuk mengutuki hari kelahirannya karena DP pencobaan yang orang ketahui bersama yang begitu berat. Itu kita bisa melihat dalam Ayub pasal 3 ayat 3. Nah, kita lihat bersama tokoh-tokoh juga di dalam Alkitab pernah ada dalam keadaan depresi seperti itu. Jadi, menurut saya secara pribadi kita semua itu pernah juga ada dalam keadaan terpuruk, ada dalam keadaan sedih seperti itu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan itu. Nah, apakah kita mampu mengendalikan diri atau tidak? Jadi,
walaupun walaupun Yeremia mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya, tetapi kita tidak membaca tuh orang ini akhirnya bunuh diri, tidak. Tetapi malahan pada akhirnya Ayub ketika dia melewati pencobaan yang datang daripada Tuhan, pada akhirnya ia tetap menyadari bahwa kedaulatan daripada Allah itu tidaklah dapat dibatasi dengan hal apapun. Jadi kemahakuasaan daripada Allah itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya juga Ayub toh tetap mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat itu dalam Ayub 42 ayat 2 sampai 6. Kalau orang baca, jadi saya membaca Ayub 42 ayat 2 sampai 6. Kalau screen boleh sih ada tunjukkan ayat. Nah, kalau Ayub 42 ayat 2 sampai 6 berkata seperti ini. Ayub berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita lihat bersama. Pada awalnya Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya, tetapi pada akhirnya ia tetap mengakui tentang kedaulatan dan kemahakuasaan daripada Allah itu, dan dia mengakui bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua berdasarkan kehendak dan rancangan daripada Allah. Sehingga ketika Tuhan sudah beracara, berkehendak, tidak satupun manusia yang dapat menggagalkan dan membatalkan tentang rancangan atau rencana Allah itu terjadi atas diri kita. Sehingga ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, iman, kepercayaan kita kepada Allah tetaplah harus kokoh dan kita percaya bahwa rencana daripada Allah itu adalah rencana yang baik. Sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat yang mungkin kadangkala ada dalam keadaan frustasi, ada dalam keadaan yang terhimpit, keadaan yang sedih, jadi bagaimana sikap kehidupan kita tetap senantiasa bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan, dan minta tolong pada Tuhan untuk diberikan hikmat kebijaksanaan bagaimana melewati hal-hal yang ya mungkin dalam secara manusia kita tidak mampu, tetapi di dalam Allah pasti kita dimampukan. Oke, nah selanjutnya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesehatan mental ini berdasarkan juga pandangan Alkitab, kita dapat melihatnya bagaimana tentang pandangan Alkitab itu mengenai sikap mental yang harusnya ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya sikap mental ini berkaitan dengan hati dan juga pikiran. Nah, kadangkala pikiran inilah yang menjadi yang menjadi hal-hal yang membuat orang itu frustasi. Kalau DP pikiran itu tidak tenang, itu juga yang akan mengganggu keseluruhan dalam kehidupannya. Nah, kalau dalam Alkitab, mari kita lihat itu di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, bagaimana sebenarnya orang pesikap agar supaya orang ini memiliki sikap yang positif, yang bersemangat. Kita bisa melihatnya dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Mari kita buka bersama sekali lagi dalam Matius 15. Matius 15 ayat 18 sampai 19, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, bagaimana sikap mental yang harus ada, bagaimana membangun sikap mental yang positif adalah yang pertama adalah memiliki hati yang murni, hati yang tulus untuk senantiasa berlaku hal-hal yang baik. Karena dikatakan di sini dari hati itulah yang menimbulkan pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dapat kita simpulkan adalah ketika kita memiliki sikap hati yang benar, yang taat kepada Tuhan, maka akan menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya, jikalau hati kita ini jauh daripada Tuhan, itulah yang akan menggoda kita ada dalam pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang jahat, yang dapat dikatakan di sini yang menajiskan orang itu sendiri. Jadi sekali lagi hal yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan sikap ada mental yang positif. Yang pertama adalah dari hati. Hati yang tulus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan akan memunculkan pikiran yang positif, pikiran yang diberkati. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekali lagi kita memiliki hati yang tulus, hati yang diberkati Tuhan, pasti cara hidup, cara pandang kehidupan kita akan juga memunculkan hal-hal yang bersikap positif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah selain daripada bacaan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, kita dapat melihat bagaimana hati ini juga sangat penting. Itu dalam Amsal 15 ayat 13. Jadi dalam Amsal 15 ayat 13 berkata seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, jadi hati ini juga sangat berperan penting. Sekali lagi dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, jikalau kita memiliki hati yang gembira adalah obat, inilah yang menjadi bagaimana kita ada semangat, sukacita, dan selalu berpikir positif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mulailah peduli kita dengan orang lain. Jadi yang pertama dari internal, dari terang pediri. Yang kedua juga ketika kita ada diberkati Tuhan, mulailah orang juga melihat orang yang ada di sekitar. Nah, kadangkala berbicara tentang kesehatan mental nampaknya tabu bagi orang lain. Karena kesehatan mental orang berpikir, orang berpikir ini selalu berkaitan dengan sakit jiwa, toh orang gila dan sebagainya, hal-hal yang tabu. Tetapi sebenarnya kadangkala itulah yang terjadi di saat ini yang memprihatinkan, bahwa kadangkala gereja terlambat untuk melihat orang-orang seperti itu. Dan yang terjadi ketika sudah tambah parah, nah baru orang bilang berdoa banyak, baca Alkitab dan sebagainya. Itu katuk betul no, berdoa banyak banyak baca Alkitab dan apa-apa itu betul. Tetapi yang harus juga Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi bukan cuman hanya memberikan nasihat, berdoa, dan berdoa, tetapi nyanda ada sikap empati terhadap orang itu. Jadi di satu sisi, di lain pihak, ketika kita jadi bukan hanya bagaimana menyuruh dia untuk berdoa, tetapi juga orang harus menunjukkan orang care, orang peduli pada orang itu. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan bagaimana dia punya suara hati, dengan dia punya permasalahan. Karena saya juga melihat di sini belum lama ini, tahun ini, ada orang yang memang bunuh diri. Baru kali ini juga saya yang lain cuma jaga dengar. Kali ini saya melihat sendiri orang bunuh diri. Jadi dia bunuh diri, mengakhiri DP kehidupan karena katanya sudah tidak sanggup dengan hal-hal yang lain, padahal dia berintelektual tetapi memilih untuk bunuh diri. Nah,
dapat dikatakan bahwa ternyata depresi itu dapat terjadi bagi semua orang. Nah, tergantung juga bagaimana diri sendiri dan perlakuan daripada orang lain. Jadi, kadangkala juga yang memprihatinkan seringkali gereja terlambat melihat orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana orang membangkitkan orang pe semangat juga untuk mempedulikan orang yang lain. Jadi ketika ada orang yang mungkin orang lihat ada dalam keadaan yang sedih, yang ada dalam keadaan bergumul, kalau boleh jangan cepat untuk menghakimi dan jangan juga cepat untuk bilang itu kok ngana so jauh dari Tuhan dan sebagainya. Cepat sekali menghakimi. Tetapi lebih daripada itu rangkullah dia dan torang tanyakan bagaimana kenapa seperti itu. Jadi torang harus menjadi pendengar juga yang baik bagi orang lain agar supaya torang saling memperlengkapi dan saling mendorong orang lain untuk keluar daripada masalah itu. Karena kesehatan mental kalau mau bilang teman-teman apa ya susah juga untuk diri sendiri kadangkala mau healing toh. Saya pernah ada dalam keadaan seperti itu. Kalau dulu mungkin kalau dulu sikap diri saya itu orang yang perfeksionis. Jadi yang apa ya, yang cepat-cepat, yang apa mau bilang bagaimana ya, yang pang panik dan begitu. Jadi kalau misalnya tak salah sadiki panik, tak salah sadiki panik. Toh betul benar gitu. Nah, jadi dulu seperti itu. Nah, tapi belajar daripada dulu-dulu seperti itu, bahwa ternyata saya merenungi hal itu tidak baik dalam kesehatan mental saya. Dan itu yang menjadi karena orang apa ya rasa tidak baik, jadi kita pikir-pikir terus, yang kalinya jatah tidur dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang berbau negatif pada orang pediri. Nah, untuk daripada itu, ketika orang memang ada dalam keadaan frustasi atau keadaan depresi, stres seperti itu, harus cepat-cepat ada DP penyembuhan atau healing dengan cara dengan mengendalikan diri atau juga orang bisa bercerita pada orang yang lain. Jadi jangan malu ketika orang itu ada dalam keadaan yang terpuruk, jangan malu. Karena kadangkala mungkin orang ingin terlihat superior, superior, oh dia senang-senang, tapi kadangkala rapuh dan seperti itu. Bahwa ternyata disadari juga seperti kalau misalnya teman-teman pernah Mbak Uni film Korea itu ada DP judul subtitle It's Okay to Not Be Okay. Jadi kadangkala kita tidak apa-apa ketika kita merasakan ada apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi it's okay to not be okay. Jadi tidak apa-apa jikalau memang ada masalah, ada perasaan yang berkecamuk di dalam kehidupan kita, itu tidak apa-apa. Dan juga tidak apa-apa kita terlihat sedih dan juga terlihat yang mungkin ada dalam keadaan terpuruk, itu tidak apa-apa. Sehingga ketika kita menjadi diri sendiri, kita menerima kekurangan yang ada dalam diri sendiri, itu akan memberikan suasana hati yang terbuka untuk menyadari bahwa memang senantiasa kita butuh Tuhan, kita juga butuh orang lain untuk ada dalam tahap penyembuhan atau tahap healing itu. Jadi penting juga bagi kita curhat pada Tuhan dan curhat pada orang lain yang tentunya orang percayai, no? Agar supaya orang yang sudah orang percayai juga itu ya jangan menjerumuskan dia juga ke hal-hal yang lebih negatif tentunya, tapi memberi pandangan-pandangan yang positif. Nah, itu daripada yang kedua, bagaimana menerapkan sikap mental yang positif. Dan seterusnya, dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, bagaimana tadi saya sudah sempat singgung, ya kita menjadi diri sendiri. Jadi menjadi diri sendiri, tidak usah melihat standar dari orang lain. Ketika kita melihat orang yang lain seperti ini, kita juga harus menjadi seperti itu. Jangan. Jadi karena kalau kita misalnya menerapkan standar orang lain di dalam kehidupan kita, nah itulah juga yang kadangkala akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi belajarlah untuk tetap
menjadi diri sendiri dengan menerima diri kita apa adanya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 3 berkata, kalau kita buka dalam Roma 12, jadi Roma 12 ayat 3, nah, Roma 12 ayat 3 berkata seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, jadi sekali lagi Roma 12 ayat 3 berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, nah usah kata jatah lu pikir tinggi-tinggi. Nah, kadang-kala orang suka lupa pikir tinggi-tinggi, Tare. Nah, itu yang jadi bikin frustasi, depresi, dan sebagainya. Karena itu so bukan orang pebagian. Kadang-kala orang so jaga ambil Tuhan pebagian, toh orang sudah pikir ini itu udah terlalu berat, padahal Tuhan jaga bilang, tenang jokwa ngana. Itu kita pebagian ngana so jaga ambil kadang-kala. Nah, itu yang membuat orang pediri, iyo katukan dia sadar, Tuhan, ini noh kadang kala jadi bikin frustasi dan depresi pak kita pediri karena kita ini terlalu pikir tuh tinggi-tinggi, pikir jauh-jauh, akhirnya berdampak negatif atau orang pediri. Jadi serahkan jo semua itu pada Tuhan. Kalau orang tahu memang orang sonya ndak mampu, jangan bapaksa. Karena Tuhan nih mau orang seperti itu. Tuhan selalu senantiasa memberikan um, apa pandangan kepada kita untuk serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Jadi segala kekhawatiran yang ada dalam torang pe diri, torang pe hati, serahkanlah semua pada Tuhan. Dan biar kiranya torang ini belajar untuk menerima kehendak Tuhan. Jadi belajar untuk menerima kehendak Tuhan dan belajar untuk kita ada di pihak Tuhan. Jadi ketika kita ada di pihak Tuhan, berarti kita belajar untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita yakin itu adalah hal yang terbaik. Sehingga karena kadangkala ketika kita tidak mau untuk menerima kehendak Tuhan, nah itulah juga ada apa tuh peperangan tuh yang terjadi, kita kok nih mau Tuhan, ada pemberontakan dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar untuk menerima dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, maka di situ ada kepuasan dan juga ketentraman di dalam hati. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa segalanya adalah baik di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu adalah hal yang ketiga pada bagaimana kita menghadapi memiliki sikap mental yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, kalau ada teman-teman yang ada mau sharing tentang seputar kesehatan mental ini, mungkin ada yang mau curhat kah atau bagaimana tentang pengalaman kehidupan dari teman-teman, silakan. Mungkin teman-teman pernah menghadapi ini pergumulan kah atau penderitaan di dalam kehidupan, tetapi teman-teman boleh lewati itu bagaimana dan DP cara begitu. Dari teman-teman ada mungkin? Atau dari orang pesek mungkin, milih? Iya. Sharing sedikit. Kalau Meris? Pernah ada Meris dalam boleh buka keadaan DP mic. Orang pesek ya dulu. Pena aja. Oh, pena.
Mar mesti abis kita mesti ada yang selanjut ya. Oh iya, pembukaan dulu berarti Sek, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi Kak sudah pak coaching kok dari Kadim tuh karena dari pengalaman. Jadi kita pikir-pikir tapi pengalaman apa ya? Ya kata Jadi kita pernah, tapi teman-teman komisi waktu lalu pasti pernah tahu, seumur hidup kita baru 1 kali kita masuk rumah sakit di tahun 2018. Dan itu kita sampai hari ini kita sangat bersyukur dengan momen di saat itu, karena ya kalau mau bilang dalam tanda kutip nih, kelelahan dalam pelayanan. Mar bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan dari kita pikiran yang overthinking, yang terlalu ingin sama dengan stop perfeksionis, sama-sama ambil tuh kok kita tuh. Jadi perfeksionis, terus kadang karena kebetulan waktu itu baru pertama terjun di dunia pelayanan pemuda Kanan Asabri, jadi mungkin kadang kita mesti melakukan yang terbaik, pokoknya begitu dong, semua hal yang orang lain nggak bisa handle, mari kita juga yang handle. Jadi rupa sedikit ya begitu ambil itu. Nah, akhirnya kita sendiri pada akhirnya di titik dimana semua kita mau ambil tanpa kita filter, tapi diri ini mampu atau nyanda, akhirnya baper, aduh itu kita kekurangan apa ketek dan dia bilang people pleasure, susah untuk mau menolak dan begitu. Jadi kita amin sama, akhirnya kita di titik dimana kita kelelahan, dan itu kita bagaimana ada satu momen dimana bukan gagal Mar, Tuhan berencana for tapi kehidupan, ada satu hal yang kita handle dan akhirnya tidak berjalan sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Akhirnya di situ semacam pembelajaran for kita untuk tidak semua yang orang rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan orang harapan. Jadi orang meskipun itu pelayanan pekerjaannya Tuhan, tapi orang itu mesti libatkan dia dang. Jadi jangan seolah-olah orang sok sibuk dang. Pada akhirnya orang nak menikmati dia. Dan itulah karena kita ingin pengakuan dari orang lain atas tapi pelayanan, jadi itulah kita sampai waktu 2018 itu kita masuk rumah sakit karena kita pemah yang tiba-tiba langsung kambuh, muntah-muntah, dan itu. Nah, cuma kata di balik itu semua ada sesuatu yang Tuhan kasih ketika kita di rumah sakit, ada salah satu tapi teman yang berdoakan juga. Dan dia ingatkan juga waktu itu, dan seterusnya juga dia bilang isi kok tuh pikiran itu dengan Kristus, sedang baca-baca buku ya itu jangan biasakan untuk semua ada di dalam api genggaman dan begitu. Jadi mesti pelan-pelan mempercayakan sesuatu juga pada orang lain, karena pelayanan kan bukan tentang orang tua tapi tentang siapa Kristus itu dang. Ya begitu, terima kasih. Ya, lanjut Lena. Ada lagi satu orang saya habis itu Mary sih tadi Susi menyala audio. Iya, silakan Ibu Meris. Ibu. Oh, soon to be. Oh, oke. Soon to be. Bilang kok pena dulu. Pena sudah beberapa sebelumnya ada waktu khusus. Mas orang belum dengar. Yang ibadah lalu dang sudah kekhawatiran itu. Jadi silahkan teman-teman yang boleh berbagi sama-sama saat ini. Ini momen spesial ibadah terakhir sharing dengan Flo. Ada Kak Sarah, ada April, ada yang Ki ini siapa ini ya Ki?
Ais ini, soalnya setahu kita Ais suka sekali sih dia mau tentang materi ini. Atau ada Beauty lah di sini, Beauty. Oke. Nah, Mungkin Beauty ada mau sharing sesuatu tentang di rumah sakit akhir-akhir ini mungkin. Ada Ibu Tangkudung. oke. Sambil menunggu yang lain, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu di Korea. Nah, di Korea kan terkenal dengan itu Sungai Han. Sungai Han itu panjang sekali dia itu Sungai Han itu. Kemudian di sepanjang Sungai Han itu ada juga jembatan. Nah, di jembatan itu ada waktu saya pergi ke sana melihat-lihat apa kan ini DP tombol-tombol ada di pinggir-pinggir jembatan itu. Nah, ternyata itu tombol-tombol itu kan Korea teman-teman setahu bersama dia tingkat bunuh diri juga tinggi toh di sana. Jadi tingkat bunuh diri juga tinggi di sana. Nah, jadi banyak orang yang memilih bunuh diri itu lompat dari Sungai Han. Nah, jadi lompat dari Sungai Han dan banyak juga di situ. Jadi orang patroli-patroli itu polisi-polisi, ada juga yang kadang-kala patroli di Sungai Han itu, tapi kadang-kala juga ada yang ya ada beberapa harinya enggak. Nah, kadang-kala juga itu jadi itu tuh tombol itu ketika orang mau sebelum bunuh diri, jadi di tombol itu orang baca cerita no misalnya sebelum dia bunuh diri, jadi orang lupa sama dengan tombol itu untuk jadi saya keluar dari unek-unek dang begitu sebelum dia mau bunuh diri. Nah, kadangkala orang kadang orang bikin begitu karena kadangkala setelah orang selesai curhat, orang tidak jadi no bunuh diri karena orang secerita toh. Tapi ada kalanya juga ya tetap biar dia secerita tetap dia pilih untuk mengakhiri DP kehidupannya dan sebagainya. Nah, waktu saya cuma 1 tahun di sana memang merasakan ya walaupun negara ini maju, tetapi banyak juga yang sakit mental. Karena apa-apa semua bersaing. Mau dari DP segi pekerjaan lah, mau dari DP segi dari DP segi kuliah punya hal-hal kecil semua rasanya bersaing. Jadi DP tingkat frustasi di sana memang itu no dapat rasa dan saya juga dapat rasa merasakan tentang hal itu no. Nah, tetapi ketika juga belajar untuk tentang mengendalikan diri, memang ternyata senantiasa orang itu selalu untuk butuh Tuhan dalam segala hal. Jadi segala sesuatu jikalau orang itu menghadapinya bersama dengan Tuhan, orang baca firman Tuhan, orang curhat pada Tuhan, orang bicara sepenuh apa yang ada dalam orang pe hati, nah itulah yang menenteramkan orang pe kehidupan. Karena orang berbicara pada Tuhan itu tidak sekedar orang pe pengetahuan toh, orang tahu Tuhan itu kasih. Nah, Tuhan itu kasih akan kita rasakan jikalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kadang-kala orang berbicara, orang tahu Tuhan itu kasih, tetapi orang tidak merasakan tentang hal itu. Kenapa? Karena orang tidak dekat dengan Tuhan. Orang akan dengan teguh kokoh untuk menceritakan Tuhan itu kasih jikalau memang benar-benar kita ada hubungan emosional dengan Tuhan. Karena kadang-kala orang hanya berbicara soal Tuhan itu secara kognitif, DP knowledge, pengetahuan, tapi tidak dengan sungguh-sungguh berdasarkan dia punya ikatan batin dengan Allah. Karena hanya secara pengetahuan saja tentang Tuhan, tidak secara emosional hubungan batin dengan Tuhan. Jadi penting juga kita untuk membangun ikatan selalu dengan Tuhan. Karena kalau orang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, ya pasti kehidupan kita akan dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita dan kehidupan yang bergembira. Nah, itu dari juga pengalaman saya secara pribadi. Kalau misalnya masih ada teman-teman yang ingin berbagi, boleh bercerita. Kalau misalnya
sudah tidak ada, jadi saya akan menyimpulkan. Apakah masih ada dari teman-teman? Nah, kalau sudah tidak ada, jadi saya akan menyimpulkan untuk tema hari ini, yaitu tentang kesehatan mental berdasarkan Alkitab. Jadi memang tidak kesehatan mental mengenai berdasarkan Alkitab, seperti yang sudah saya juga jelaskan dan terangkan tadi bagaimana untuk menerapkan sikap mental itu, jadi ada 3 poin: memiliki hati yang bersih, dan juga yang kedua itu mulailah juga kita untuk mempedulikan orang lain, dan yang terakhir adalah ya dikatakan di Roma 12 ayat 3, jadi nggak usah terlalu pikir itu tinggi-tinggi. Jadi jadilah apa adanya kita, berserah pada Tuhan, selagi torang tahu ya, torang semua melakukan semampu torang, jadi sudah no DP yang lain-lain, biarlah Tuhan yang beracara, sehingga torang ini plong-plong no semangat menjalani kehidupan ini. Dan memang masalah yang timbul itu masalah yang timbul itu terjadi dari 2 faktor. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dari torang pe diri sendiri yang torang tidak mampu mengendalikannya. Dan faktor eksternal itu adalah melalui lingkungan sekitar. Nah, itu DP masalah, jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, sekarang bagaimana tentang sikap pribadi kita ketika kita ada dalam kehidupan yang ya tiap hari orang ingin tahu yang akan terjadi ke depannya bagaimana. Tetapi yang pasti adalah firman Tuhan mau mengingatkan dan menguatkan kita pada hari ini bagaimana kita harus tetap senantiasa berpegang pada Tuhan. Dan Yohanes 16 ayat 33 menjadi dasar kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita bahwa memang kamu akan menderita penganiayaan, entah itu dalam orang aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Tuhan dari sananya sudah kasih ingat, tetapi dia bilang, tidak usah takut, tidak usah khawatir, melainkan kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi garis bawahi, Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika dia mengatakan aku telah mengalahkan dunia, jadi segala kekhawatiran, segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah kalahkan di bawah kaki salibnya. Jadi tidak usah takut. Jadi walaupun memang ketika kita diizinkan untuk ada dalam pergumulan, penderitaan dan persoalan hidup, ya tetaplah berpegang pada Tuhan, berserah kepadanya, dan juga berserah pada kehendak daripada Tuhan. Karena orang selalu yakin bahwa rencana atau rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah selalu baik adanya. Oke, jadi itu saja untuk dalam perenungan kita memaknai tentang kesehatan mental berdasarkan Alkitab. Orang ingin tahu ini pandemi kapan mau selesai. Orang berserah pada Tuhan, tetap senantiasa menerapkan itu protokol kesehatan. Mungkin kita juga sudah merasakan kan itu bagaimana itu isolasi, tidak ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi bersyukur sampai saat ini Tuhan kasih ada kekuatan, boleh ada sampai saat ini, nah berarti bisa ternyata tuh melewati hal itu semua karena ada berjalan bersama dengan Tuhan. Itu firman-Nya memberkati kita sekalian. Amin. Iya, ada penyampaian dari semua. Langsung doa tutup, syukur. Ya. Oke, kita akan doa bersama. Jadi mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh beribadah, sharing bersama bagaimana tentang menghadapi kehidupan ini yang kadangkala memang Tuhan izinkan bagi kami untuk ada dalam persoalan, penderitaan di dalam kehidupan ini.
Tetapi ketika Tuhan mengizinkan untuk kami menghadapi penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan kami senantiasa percaya bahwa kasih Allah dan penyertaan Allah itu lebih besar daripada masalah, pergumulan, penderitaan yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu yang berbicara kepada kami saat ini dalam Yohanes 16 ayat 33, itu tetap senantiasa menjadi kekuatan juga dan bekal dalam kehidupan kami. Sekalipun memang kami harus ada juga dalam penderitaan itu, tetapi firman-Mu sendiri mengatakan bahwa kami tidak usah perlu takut ataupun khawatir karena Engkau telah mengalahkan dunia. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan. Untuk itu ya Bapa, ketika kami semua ini juga akan menghadapi kehidupan kami selanjutnya, berikanlah sikap hati, pikiran yang positif, yang tenang, yang senantiasa berharap hanya pada Tuhan. Kami tidak memikirkan hal-hal yang sudah bukan lagi bagian kami, tetapi kami senantiasa juga memberi ruang yang lebar, ruang yang besar bagi Allah untuk Allah berkarya atas kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kami juga yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan saat ini, bagi komisi, jemaat Gemim, Kanaan Asabri, Engkau memberkati penatua, bersama juga komisi dan juga bahkan anggota pemuda yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Asabri. Biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar senantiasa tetap solid untuk saling menopang, memperlengkapi dalam pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Engkau juga yang mengetahui keberadaan mereka masing-masing, dimanapun mereka pergi dan berada, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita masa depan mereka, biar kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan senantiasa juga yang akan menolong, memelihara dimanapun mereka pergi dan berada. Seantero kehidupan kami semua ya Bapa, hari ini, esok, dan seterusnya, ketika kami juga sebentar akan beristirahat, biar kiranya Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ketika kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, kami senantiasa mau berharap kepada Tuhan. Walaupun ada banyaknya pergumulan, penderitaan yang akan kami hadapi ke depannya, kami tidak takut karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Jikalau juga Tuhan ada dapati bagi teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bergabung di hari ini karena ada halangan, ada sakit ataupun hal-hal yang lain, biar kiranya di lain kesempatan Tuhan boleh menggerakkan hati mereka untuk boleh bersama-sama dalam peribadatan dan dalam peribadatan di tahun yang akan datang, karena juga hari ini adalah ibadah yang terakhir Jemaat Gemim, ibadah terakhir pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri tahun 2020. Biar kiranya segala program yang ada Tuhan untuk kedepannya, biar kiranya juga Tuhan yang campur tangan atas kehidupan bagi pemuda-pemudi yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Asabri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Glory yang sudah menjadi pembicara atau kadim torang di malam hari ini dalam ibadah bentuk sharing. Terima kasih tentunya Glo. Sebelum torang ada pengumuman dan ucapan terima kasih lain-lain, boleh torang mungkin sama-sama ambil foto bersama. Nanti Mili yang mau screen capture Kang. Boleh Mili kasih aba-aba.
Yo, jadi saya aktif kamera semua, guys. Kebetulan, oh, ini Angela. Ini Angela. Mute. Halo April. Oke, jadi orang mau OCP muka tertutup, kan? Oke. Mute dong. Mute masih di tempat kerja staff. Oke, yang lain aja dulu. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Tunggu ya, tahan. Mau scroll di sebelah. 1, 2, 3. Oh, ada mute. Ulang-ulang mute. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih teman-teman. Dan tentunya terima kasih banyak untuk 1 tahun ini teman-teman pemuda Jemaat Kanan Asabri, teman-teman komisi, terima kasih untuk ups and downs selama 1 tahun ini dalam terang berpelayanan. Terima kasih untuk tetap selalu kompak dan kebersamaan yang luar biasa boleh terjalin. Dan terima kasih juga untuk orang P, Ibu Vikaris Pendeta Glory Purnama. Terima kasih untuk pelayanannya di malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, Glory juga pernah melayani orang waktu ibadah Valentine, Februari lalu. Dan waktu itu dia masih single dan saat ini sudah ada suami dan sedang menanti kelahiran sang juru selamat. Selahir kasihan. Oh iya. Jadi terima kasih banyak Glo, terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus berkati dalam keseharian bersama dengan juga Fikli dalam pelayanan sehari-hari, dalam menjalani masa-masa vikariat, apalagi Glo secara pribadi bersama dengan janin yang sedang dikandung. Tuhan Yesus beri sehat kuat selalu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih untuk orang semua malam hari ini yang boleh join di Zoom meeting. Tadi sebenarnya ada sampai 13 orang, cuman mungkin 2 orang lainnya tak keluar, apa-apa. Dan untuk penyampaian tambahan dalam rangka Natal ini sebenarnya orang ada ibadah peranatal pemuda, tapi untuk Bipra sepakat untuk ndak melaksanakan ibadah peranatal itu sendiri, tapi torang untuk pemuda, khusus pemuda, torang ada merencanakan untuk memberikan pelayanan kasih ke Yayasan Nasaret. Yayasan Nasaret bukan Mil? Yayasan Nasaret toh di Tomohon. Cinta kasih. Oh, Cinta Rombokan. Kasih. Sorry. Rombokan. Jadi itu Cinta kasih. pelaksanaannya nanti tanggal 15 dan disampaikan untuk teman-teman pemuda bahwa torang akan memberikan Tanggal 15. Iya, 15. Torang akan memberikan 12 mungkin maksud. Oh, iya 12. Sorry. Tanggal 12 hari Sabtu. Hari Sabtu. Torang akan memberikan mungkin torang boleh kumpul torang pe baju-baju yang masih layak pakai, teman-teman. Baju-baju yang untuk anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Karena menurut informasi di sana itu dari anak sekolah minggu sampai pemuda. Jadi torang mungkin boleh kasih torang pe baju. Mungkin ada torang pe adik di rumah. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman pe papa mama yang mungkin ada baju-baju yang masih layak pakai boleh dikumpulkan. Nanti torang satu kali komisi dan tim kerja Dia tak kirim pemuda akan mau bawa ke ini Yayasan Cinta Kasih di Rombokan pada tanggal 12 nanti. Dan orang bukan cuma kasih barang ini juga baju, tapi ada
bahan yang habis pakai seperti minyak, beras, dan lain-lain. Tapi untuk teknisnya nanti torang share di grup WhatsApp ke torang semua. Jadi jangan lupa terus pantau-pantau grup Pemuda Kanan Asabri, walaupun ini torang pe ibadah terakhir, tapi masih ada satu program kegiatan di bulan Desember yang akan torang laksanakan bersama. Jadi untuk itu demikian dulu penyampaian, nanti lanjut di grup untuk pengumuman tambahan. Dan sekali lagi terima kasih untuk orang semua. Terima kasih Glo. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.